Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridwan dengan gelar Magister Teknik dengan NIDN 4202067201. Salah satu dari dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang beralamat di Jalan Marunda Makmur, Cilinting, Jakarta Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran merupakan sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan yang memiliki tiga program studi, nautika, teknika, dan ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan. Mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah permesinan bantu dengan kode mata kuliah T221202-410. Dan itu untuk teori, dan T221202-520 untuk praktek. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada komponen pengajaran pada mata kuliah permesinan bantu. Sebagai syarat sertifikat dosen yang merupakan pengakuan kompetensi profesional yang mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah pada program studi teknika. Salah satunya mata kuliah yang saya ampu adalah permesinan bantu, yang merupakan mata kuliah wajib dengan beban kredit 3 SKS, yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek pada semester 2. Deskripsi pada mata kuliah permesinan bantu membahas tentang mesin yang membantu kelancaran pengoperasian mesin utama dalam konteks permesinan kapal. Pada mata kuliah ini saya menggunakan konsep pembelajaran tatap muka atau luring. Dalam setiap implementasi pengajaran yang saya lakukan, terutama mata kuliah permesinan bantu, saya menerapkan konsep delivery, interaction, dan assessment, atau kita lebih sering menyebut dengan DIA sebagai kerangka pembelajaran yang komprehensif, yaitu dimulai dari penyampaian materi, membangun interaktif yang efektif dengan kadet atau mahasiswa, sehingga sistem penilaian yang mendukung pencapaian kompetensi. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi dan tanya jawab serta mengorganisasi pembelajaran agar materi dapat diserap secara optimal oleh kadet atau mahasiswa. Mata kuliah permesinan bantu ini terbagi menjadi 16 pertemuan tatap muka, ada 14 dan 2 untuk UTS dan 1 UAS. Dan yang mengacu pada pencapaian pembelajaran lulusan oleh program studi yang dibebankan pada mata kuliah permesinan bantu, yaitu melakukan pekerjaan spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang mengakomodasinya. 2. Mengkaji mesin penggerak utama dan permesinan bantu serta sistem pengontrolnya di atas kapal. Yang ketiga, mengaplikasikan sistem pengawasan, penilaian performa, menjaga keselamatan serta sistem penggerak utama dan permesinan bantu secara pengetahuan praktek. 4. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem proses, produk, dan atau komponen yang menggunakan teknologi pada tataran praktek. 5. Tentang sistem penggerak utama dan permesinan bantu untuk menjaga performa mesin penggerak utama dan permesinan bantu. Kemampuan akhir tiap-tiap tahapan belajar sub CPMK pada mata kuliah ini antara lain kemampuan memahami poros terkait pengoperasian mesin utama dan permesinan bantu. Yang kedua, kemampuan untuk memahami mesin bantu lainnya. Ketiga, kemampuan untuk memahami tentang alat kemudi. 4. Kemampuan memahami sistem kontrol otomatis. Yang kelima, kemampuan memahami sistem aliran fluida dan karakteristik sistem utama. Yang keenam adalah kemampuan memahami mesin-mesin di geladak. Selanjutnya, dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang menjadi pokok bahasan, telah dirancang tahapan secara sistematis, yaitu konsep dasar dari permesinan, menjelaskan nama setiap komponen pada permesinan bantu,
menjelaskan fungsi dari setiap komponen permesin bantu, menjelaskan karakteristik dari setiap komponen permesin bantu, menjelaskan perbedaan dari setiap jenis permesinan bantu. 2. Pada aspek interaksi, saya membangun interaksi efektif dengan kadet atau mahasiswa melalui metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu memberi kesempatan pada kadet atau mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, presentasi, dan memberikan studi kasus. Pada aspek asesmen, saya memberikan penilaian berdasarkan kepembobotan, yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas 15%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 50%. Demikian informasi dari DIA atau Delivery Interaktif dan Asesmen pada komponen ini, pengajaran pada mata kuliah fungsi bantu di ISTP Jakarta. Selanjutnya, marilah kita melihat video pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih. Attention. Selamat siang. Pak Kelas, pimpin, penghormatan. Dari kelas ke siapa yang mau Bisa silakan di tempat. Masih tes. Baik, untuk pertemuan yang keempat ini, kemarin pertemuan ketiga mengenai pompa, pertemuan keempat kita ke arah purifier. Ada yang tahu purifier? Bukan yang bisa. Purifier. Dari katanya namanya purifier apa purifier? Dari kata purifier itu dalam artian kata ada pembersih. Purifier. Kurang lebihnya bahasa Indonesia seperti itu. Sekarang yang saya tanyakan adalah ada yang punya mobil? Siapa punya mobil? Punya motor? Ya. Berapa bulan sekali Anda ganti minyak emas? 2 bulan sekali. Itu berapa kilometer? Berapa kilometer? Kurang lebihnya? Saya sampai 1000. Ada yang tahu? Pada waktu Anda beli motor pertama kali, ganti oli, ganti minyak emas berapa jam? Jadi rata-rata itu untuk penggantian minyak emas adalah 250 sampai 500 jam. Ini motor cuma saat isinya isi 1 liter kurang lebihnya. Bagaimana kalau Anda nanti di atas kapal dengan mesin yang menggantinya satu mesin dengan horsepower kurang lebih 6000, Anda harus ganti minyak emas sebanyak 6 ton dengan harga kurang lebih 25.000 per liter. Kalau 6 ton berarti sudah 150 juta. Maka dari itu diperlukan namanya alatnya RO purifier. Jadi Anda bayangkan kalau purifier ini berperan sangat penting karena untuk menghemat biaya pengoperasian kapal. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip operasional dari LO purifier. Ulangi, menjelaskan konsep dasar dan prinsip operasional dari sistem lubricating oil purifier. Kemudian dapat menganalisis karakteristik dari operasional LO purifier. Ketiga, mampu menjelaskan operasional dan cara kerja LO purifier.
Nanti kalau ada bagian yang empat minggu depan, jadi mampu menganalisa kerusakan-kerusakan yang akan terjadi apabila bekerja secara terus-menerus. Itu yang keempat adalah untuk yang minggu depan. Baik, ini ada di gambarnya di main engine. Ya. Kalau mobil mungkin cuma 15 liter, kalau kapal bisa 6 ton, 500 km di situ. Di sini maka di sini ditambahkan dengan oil purifier. Di sini oil purifier. Temannya di mana? Jadi dalam hal ini termasuk pelumasan sistem basah. Pelumasan sistem basah atau karter basah. Kalau di mobil, bukan karter basah tapi karter kering. Istilah karter kering. Saya ulang lagi, untuk di kapal menggunakan sistem karter kering atau santai kering. Tapi kalau di mobil ya, ini sistem karter basah. Aja kadang-kadang menyebutnya karter, kadang-kadang menyebutnya santai. Ada santai basah, santai kering atau karter basah sama karter kering. Di sini fungsinya untuk penghematan dari operasional. Nah, itu penghematan untuk milih purifier. Gambarnya seperti apa? Gambar dari purifier. Ini purifier kurang lebih seperti ini. Jadi fungsinya adalah membersihkan pelumasan yang ada di karter. Jadi dia berada di luar karter. Gambarnya ini kalau di mobil cuma sebatas di karter sini, tapi kalau di kapal ada tangki yang tersendiri, terpisah. Dan ini diolah di purifier ini. Nanti dikembalikan lagi untuk disirkulasi di mesin. Sampai sini ada pertanyaan? Coba izin bertanya Pak. Siap, silakan bertanya. Coba apa perbedaan dari lubricating oil purifier dengan oil water generator Pak? LO purifier atau lubricating oil purifier dia bekerja dengan density, berat jenis, dan putaran. Jadi benda semakin diputar maka akan yang paling berat terlempar keluar. Sementara yang tadi separator. Nah, separator itu bekerja berdasar density dan gravity. Yang paling tinggi adalah minyak lumas. Satu di sini minyak lumas atau FO. Kemudian susul fresh water. Kemudian sea water dan ini ada solid atau lembut. Ini cara kerja dari separator. Dia cuma dikotorkan atau terpompa, nanti terpisah sendiri dengan sendirinya. Karena di situ ada strainer. Jadi perbedaannya di sini pemisahannya dengan putaran, sementara di separator berdasar strainer dan gravity. Bisa dimengerti? Coba. Oke, pertanyaan lagi? Izin Pak, izin bertanya. Untuk kotoran yang melewati purifier Pak, itu disimpan dan dipindahkan kemana Pak? Izin Pak. Jadi kotoran yang melewati purifier, jadi di bagian F ini, bagian F, kita tambahkan sini.
selap tank. Jadi tangki penampungan lumpur. Kemudian di sini untuk digunakan ke bisa main engine, bisa diesel generator. Jadi hasil di sini adalah bagian sampah. Jadi ini tidak boleh dibuang sembarangan. Kalau membuang ini harus menggunakan separator. Ada yang separator. Separator nanti bagian lain pembahasan selanjutnya. Jadi mengenai aneks 1. Aneks 1. Apa itu aneks? Ada yang tahu aneks? Jadi nanti kalau Anda belajar itu labelnya adalah marpor, solas dan marpor. Kita khususnya solas dan marpor. Aneks 1 membahas mengenai kotoran atau hasil buangan minyak, limbah minyak. Itu yang harus Anda hindari. Aneks 1, aneks itu lampiran. Makanya ada tangki tersendiri. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bertanya, putaran yang digunakan pada bol itu bersekitar berapa RPM ya? Dulu apa? Putaran RPM bol. Bol itu tadi putaran adalah sekitar 6.000 sampai 8.000 RPM. Ini yang kecil, ya. Putaran dari bol tadi paling rendah sekitar 6.000. Yang besar bisa sampai 12.000 RPM. Jadi sangat kencang. Thermal purifier ini ada dua. Satu dengan perbedaan berat jenis, ya, di mana perbedaan berat jenis adalah air. Dia mempunyai air tawar, ya. Air tawar itu mempunyai berat jenis 1, air laut 1,24, zat padat lebih dari 1, yang terkecil adalah minyak lumas. Minyak lumas itu 0,8 sampai 0,9. Jadi posisi minyak lumas pada yang bagian atas. Kemudian prinsip sentrifugal, ya, ini yang utama. Soalnya nanti ada pemisahan berdasarkan cuma gravity saja. Kali ini ada dua, satu berat jenis sama sentrifugal. Jadi minyak lumas yang ada di kartet tadi di pompa ke purifier, kemudian ada yang dipanaskan. Kalau panasnya kurang memenuhi, contohnya kalau kita operasional di daerah subtropis sampai daerah dingin perlu pemanasan. Kalau di daerah tropis nggak perlu pemanasan, langsung diputar, dimasukkan ke purifier, dipompa dan diputar. Maka yang akan terlempar keluar adalah yang paling berat. Dalam hal ini adalah mungkin kotoran-kotoran padat, mungkin gesekan-gesekan dan sebagainya, itu akan terlempar yang paling luar. Kemudian yang kedua adalah air, yang ketiga minyak lumas. Minyak lumas nanti yang berada di posisi dalam. Di sini adalah pada waktu berputar. Jadi alat ini ada berputar nanti. Dia ada driven, shaft driven, ini shaft untuk memutar. Kemudian bowl ini berputar, dia akan memutar cairan atau fluida yang ada di dalamnya. Nanti dia akan terpisah sendiri. Seperti tadi saya bilang, tadi ada yang sistem gravity, yang murni gravity, namanya oily water separator. Itu untuk pelajaran selanjutnya. Jadi ini untuk purifier atau clarifier. Orang sering dengan purifier. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya ulang lagi. Saya akan langsung ngomong sampai selesai kalau tidak ada pertanyaan, ya. Jadi selama, ya, silakan. Kalau untuk kotoran itu setelah melalui purifier itu disimpan di mana, Pak? Baik, pertanyaan bagus. Jadi kotoran yang dihasilkan dari purifier ada air, ada lumpur. Menurut aneks 1
air berminyak tidak boleh dibuang ke laut, harus melewati yang tadi namanya separator. Jadi itu separator memisahkan minyak dan air dari kotoran itu berdasar graviti. Kalau ini berdasar density dan putaran. Bisa dimengerti? Ada lagi? Jadi sini ada gambarannya. Untuk masuknya ada ada manometer untuk mengetahui tekanan dan ada kontrol untuk putaran. Di sini tidak digambarkan. Baik, proses kerjanya seperti ini. Kalau untuk secara teori saya mengajar biasanya jarang untuk membaca karena kebanyakan saya ngajar praktek. Jadi kalau membaca cuma sebatas pengetahuan secara akademik. Kalau di praktek nanti saya bisa menjelaskan keluarnya sini, masuknya sini dan sebagainya. Pada intinya, pengoperasian purifier adalah untuk membersihkan satu, minyak lumas, yang kedua bahan bakar. Bahan bakar dalam hal ini adalah ada namanya MFO. Tapi yang kita bahas dalam hal ini adalah crude oil purifier. Sementara MFO ini kenapa dibersihkan? MFO ini kalau di bahan bakar termasuk adalah tipe dari residu. Jadi kalau dalam keadaan dingin 60 ke bawah dia akan berbentuk gel. Maka itu nanti perlu dipanaskan. Lebih simple alkohol purifier dari FO purifier. Sama. Jadi bedanya di sini masalah disknya dan kompleksitas pengoperasiannya. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau mau bertanya. Ya. Untuk putaran pada bol itu berapa mm? Rata-rata itu yang kecil yang pernah saya kerjakan di atas kapal adalah 6.000 sampai 8.000 RPM. Jadi putaran bolnya ini, di sini ada yang berputar. Bagian yang ini yang berputar ya. Bagian yang warnanya coklat ini berputar, kecepatannya 6.000 sampai 8.000, bahkan lebih. Tergantung nanti kalau penggunaan MFO bisa sampai 12.000. Jadi kalau LO biasanya cuma sekitar 8.000 dia udah bagus. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau mau bertanya lagi. Jadi ini adalah teorinya, dia bertanya seperti apa. Karena kita ke arah vokasi, maka ini hanya sebagai tas pengenalan. Anda bisa belajar sendiri mengenai teorinya ini. Nanti pada waktu kita praktek akan kita bongkar satu persatu, mulai dari bolnya sampai masang kembali, sampai menganalisis kerusakannya gimana. Sekarang bagian dari separator atau purifier. Nah, saya sering nyebutnya separator, purifier, clarifier itu sama, cuma perbedaannya pada cara bekerjanya. Kalau separator itu dia dengan saringan, kalau purifier dia dengan sentrifugal. Tapi orang-orang barat lebih sering menyebut dengan separator. Ya, bagian ada motornya, ada koplingnya, ada shaftnya, kemudian ada vertical shaft. Ini yang berputar yang tadi ditanyakan putarannya sampai berapa? Ini berputar sampai 8.000, bahkan untuk FO sampai 12.000 ada cover luar. Ya. Nanti pada waktu menjalankan, sebelum menjalankan harus kita blow up dahulu. Jadi kita nambah air untuk menjalankannya. Jadi air itu satu sebagai pembersih, yang kedua dia sebagai seal, seal antar sambungan. Jadi pada waktu sudah sambungan, maka kalau sudah kena air, minyak tidak akan
Nanti akan ngangkat ke arah sambungan-sambungannya. Dan sirkulasinya ini simple ya, ini yang loop oil purifier. Jadi dari sini masuk, sini masuk, kemudian diolah, pompa, dipanaskan masuk ke purifier. Purifier nanti hasilnya keluar ke tangki penampungan. Yang F di sini adalah ke selat atau tangki selat, tangki lumpur. Karena biasanya untuk LO itu air sama kotoran padat. Ada bagian-bagiannya, minyak A minyak masuk, B oil liter keluar, A, kemudian B, kemudian C menuju separator, terus D minyak keluar, dan E supply fluida seal. Ini biasanya yang disebut fluida seal itu adalah air. Jadi air tawar sebagai fluida untuk seal agar tidak merembes ke mana-mana. Kemudian F keluaran dari air atau lumpur. Ini mengenai purifier. Kita akan untuk menutup, kita cukupkan sampai sekian, tapi nanti tolong dipelajari masalah nama dari penghasilan purifier atau laju aliran purifier. Dibikin 3 grup ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada kurang lebih 18. Nanti tiap grupnya 6 orang ya. Dibagi 6 orang buat presentasi untuk maju aliran dari purifier. Jadi saya ulang lagi, untuk pertemuan minggu depan ada soal seperti ini ya. Laju aliran dari purifier untuk 3 grup ya. Masing-masing grup bekerja sendiri-sendiri, satu grupnya 6 orang. Dimengerti? Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya cukupkan sekian. Terima kasih dan selamat siang.